Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aas Ariska dari kelas 3E Prodi PJKR. Akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen dan model pengembangan kurikulum dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Model pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi 7, diantaranya yaitu model administratif, yang kedua model pendekatan atau grassroots, yang ketiga adalah model demonstrasi, yang keempat model Bootcamp, yang kelima adalah model Rogers, yang keenam adalah model pemecah masalah, yang ketujuh adalah Tabs Invert Model. Yang pertama adalah model administratif. Ada beberapa istilah, yaitu top down dan lean step. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai memiliki kebijakan pengembangan kurikulum itu dilakukan dari atas ke bawah, dalam artian pemerintah sebagai pengembang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. Yang kedua adalah model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots itu kebalikan dari model administratif, yaitu pendekatan grassroots yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Model demonstrasi, yaitu pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Metode ini diperkirakan oleh sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang keempat adalah model Bootcamp. Metode ini dikembangkan oleh Bootcamp, ahli bidang kurikulum. Memiliki 5 bagian pembuat keputusan, yaitu 1. Memutuskan area lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat adalah implementasi kurikulum. Yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Yang kelima adalah Media Rogers. Media Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk perkembangan sendiri. Tapi ada hambatan-hambatan tertentu untuk membentukkan orang
membentukkan orang lain untuk mempercepat dan merubah tersebut. Yang keenam adalah model pemecah masalah. Model pemecah masalah ini dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sisi proses kurikulum, model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan, yaitu meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Nah, yang ketujuh adalah Hilda Taba. Adalah model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data industri yang disebut model terbaik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Komponen-komponen kurikulum. Kurikulum adalah jantung pendidikan karena kurikulum menentukan jenis dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun dan disempurnakan dengan perkembangan zaman. Komponen-komponen kurikulum itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan, isi atau materi, proses pembelajaran, dan penilaian dan evaluasi. Apa sih tujuan? Tujuan adalah merupakan komponen penting dalam semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Yang kedua adalah isi atau materi. Pembelajaran merupakan materi yang direncanakan untuk mencapai atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud adalah pembelajaran, mata pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran. Adalah komponen kurikulum ini memiliki peran penting dalam pendidikan. Mutu proses pembelajaran ditentukan oleh kompetensi pendidikan, yaitu kompetensi pendidikan dalam menguasai dan menggapai sikap, teori-teori psikologi, metode mengajar, dan menggunakan alat pengajar. Yang keempat, penilaian atau evaluasi. Evaluasi atau penilaian ditujuan untuk menilai, menciptakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan menilai proses pelaksanaan pembelajaran. Secara total meliputi evaluasi komponen mengajar, bahan mengajar, strategi dan media pembelajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.